setelah beberapa hari yang lalu kita membuat identifikasi masalah di kelas masing-masing. Jadi sekarang saya mohon izin untuk membuat percakapan praobservasi kelas dari salah satu masalah yang Ibu Ayu pilih. Nah, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Ingin dicapai yaitu dari pelajaran pendidikan kewarganegaraan, anak-anak dapat mengetahui apa aja aturan di sekolah dan aturan di rumah. Aturan di sekolah dan aturan di rumah. Baik, Bu Ayu, kira-kira dari observasi nanti area pengembangan yang ingin dicapai, yang ingin kami perhatikan kira-kira di bagian mana ya, Bu? Yang ingin diperhatikan proses pembelajarannya. Ya, boleh. Proses pembelajarannya bagaimana cara Ayu menyampaikan aturan yang berlaku di rumah kepada anak dan aturan yang berlaku di sekolah itu bagaimana, dengan cara nanti Ayu akan menggunakan media pembelajaran kepada anak, karena kalau anak kelas 1 kalau sekedar hanya untuk menggunakan kata-kata atau berbicara mereka sering tidak fokus, jadi harus menggunakan media pembelajaran. Jadi kira-kira pengembangan ini lebih ke pemanfaatan metode ya, Bu ya, metode dan media. Metode dan media. Nah, untuk mencapai tujuan dan memanfaatkan metode media tersebut, kira-kira apa strategi khusus Bu Ayu ya, untuk menyampaikan materi? Kebetulan kalau di kelas 1 strategi khusus anak-anak dapat cepat mengingat dengan menggunakan ice breaking, terus menggunakan lagu-lagu itu intinya tentang pelajaran tersebut, terus juga memanfaatkan media pembelajaran seperti gambar, kalau orang seperti gambar kata-kata di sekolah itu seperti apa, di rumah itu seperti apa. Baik Bu Ayu, mungkin untuk sementara cukup. Silakan nanti dipersiapkan untuk RPP-nya sesuai tujuan dan strategi yang sudah Ibu Ayu sampaikan. Sampai jumpa di waktu berikutnya. Terima kasih. Selamat pagi Bu Ayu. Sehat kabarnya? Nah Bu Ayu, jadi kita sudah melaksanakan beberapa tahapan. Di hari Jumat tanggal 8 November kita sudah melaksanakan anak-anak. Saya ulas kembali, yaitu Ibu Ayu memilih dua tujuan pembelajaran. Untuk yang pertama, murid mengetahui aturan di rumah. Ya. Kalau yang kedua, murid mengetahui aturan di sekolah. Lalu area pengembangan yang ingin Ibu Ayu perlihatkan atau kami observasi, yang pertama itu pembelajaran ini. Lalu yang kedua, pemanfaatan media gambar dalam pembelajaran. Ya. Dan strategi yang Ibu Ayu siapkan, yang pertama itu menggunakan ice breaking, ya. Lalu yang kedua menggunakan media gambar, dan terakhir itu Bu Ayu memanfaatkan RKPD. Ya. Nah, waktu itu memang kita rencanakan untuk observasinya Senin 11 November sesuai rencana ya Bu Ayu ya. Jadi saya sebagai supervisor menyampaikan hasil dari observasi pembelajaran Bu Ayu waktu di kelas. Jadi menurut saya yang pertama pengembangan penggunaan metode pembelajarannya sudah muncul ya. Bu Ayu sudah baik menggunakan untuk metodenya kemarin itu yang saya tangkap itu penugasan menggunakan RKPD. Lalu yang kedua pemanfaatan media gambar itu juga sudah Ibu Ayu lakukan, sudah cukup baik dalam pembuatan dan pemanfaatan media gambarnya. Tidak salah itu ada 9 lembar ya. Lalu yang ketiga penggunaan ice breaking ini juga sudah muncul Bu Ayu gunakan untuk menjaga fokus dari anak-anak itu sudah bagus juga. Terus yang terakhir itu
penggunaan LKPD-nya itu juga sudah bagus, sudah merujuk pada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai tadi, dan kami nilai itu juga sudah bagus dari sisi grafisnya, dari sisi warnanya sudah menarik. Nah, mungkin itu hasil observasi yang kami laksanakan di kelas 2 ini. Sekarang kami ingin membicarakan hasil yang ibu rasakan dari kegiatan kita, mulai dari pra observasi dan observasi. Yang pertama, kami ingin mengetahui bagaimana perasaan Bu Ayu atau refleksi dari Bu Ayu jalannya kegiatan kita, mulai dari pra observasi dan hari ini kita merefleksi. Iya. Jalannya menurut Ayu setelah menggunakan media pembelajaran seperti menggunakan media gambar itu dapat menciptakan atau membuat fokus anak bertambah ketika belajar. Anak juga semangat dan mudah untuk memahami apa yang disampaikan Ayu kepada yang lebih cepat untuk memahami penjelasan. Itu dari sisi positif ya. Kalau kira-kira dari Bu Ayu masih positifnya masih ada lagi nggak? Masih ada? Iya. Jadi selama ini anak tuh kan sering bingung, misalnya menjelaskan hanya menggunakan kata-kata atau Ayu hanya menjabarkan, tidak memberikan contoh gambar seperti ini gambar seperti ini. Nah, dengan melihat gambar tersebut anak jadi paham, oh seperti itu yang dimaksud Ibu Ayu, oh jadi itu yang Ibu Ayu tunjukkan kepada kita seperti itu. Jadi anak jadi lebih cepat untuk mengerti. Bagus, berarti dengan penggunaan media itu tadi anak-anak dirasa lebih cepat ya, lebih fokus juga. Lebih fokus ya. Oke. Masih ada Bu Ayu kira-kira kelebihan atau yang Ibu rasakan dalam pembelajaran itu? Terus juga anak lebih cepat mengerti ketika diberi tugas. Jadi mereka semangat kan Kak menggunakan gambar. Jadi itu yang menempelkan. Jadi mereka tahu tadi udah dijelaskan dari gambar kata petugas skala itu seperti apa. Jadi mereka udah tahu udah melihat gambar lagi. Jadi mereka ketika membuat tugas udah paham apa yang harus dikerjakan. Kalau kelas 1 seringkali kalau menuliskan masih sering bingung karena mereka juga belum banyak kosakata yang mereka bisa baca. Jadi ketika menggunakan gambar mereka juga langsung paham apa yang dilakukan. Iya, saya perhatikan memang di LKPD itu sangat bagus ya. Jadi anak itu tidak hanya membaca, tapi mereka langsung beraksi. Mereka menggunting lalu menempelkan sesuai aturan itu di rumah atau di sekolah. Bu Ayu, kalau misalnya itu terdiri dari sisi positif ya, kalau dari Bu Ayu kira-kira masih ada nggak yang belajar yang masih bisa ditingkatkan dari pembelajaran tersebut? Media gambar kan Ayu hanya menggunakan kertas A4 ukuran kecil, sedangkan kelas Ayu cukup besar, 19 siswa yang melihat gambar yang menurut Ayu sebesar ini kan Kak, hampir sebesar ini, itu sebenarnya kurang di media tersebut. Kebetulan juga di kelas Ayu itu kalau mau menggunakan infocus listriknya masih ada yang rusak, jadi masih menggunakan media gambar. Menurut Ayu kekurangan dari media itu tersebut hanya di label mata. Kalau bisa menggunakan infocus kan Kak, bisa ada suaranya di situ. Lebih bagus juga kan Kak? Berarti Ibu Ayu menyadari ya? Iya, menyadari. Kekurangan di bagian ukuran Iya, ukuran media gambarnya. Selain itu Bu Ayu, masih ada kira-kira yang perlu ditingkatkan dari pembelajaran kemarin? Oh ya, masih walaupun media gambar memberikan positif, misalnya anak fokus melihat, tapi masih ada beberapa anak yang asik sama temannya kan Kak. Jadi bagaimana cara dia fokus melihat gambar tersebut, Ayu harus interaksi langsung sama anak yang tidak fokus itu. Karena sering kali juga mereka karena kecil kan, jadi malas juga mereka melihat yang jauh ya? Iya, yang jauh. Ada beberapa yang di belakang kan Kak fokusnya. Jadi dari sisi medianya kurang besar, sehingga berakibat yang di bagian belakang itu ada yang sedikit yang kurang fokus. Masih ada yang perlu ditingkatkan? Cukup.
Nah Bu Ayu, dari kelebihan dan kekurangan yang Ibu rasakan tadi, kira-kira ini apa sih rencana tindak lanjut Bu Ayu ke depannya untuk menjadikan kelas Bu Ayu itu lebih menarik? Rencananya Ayu ingin membuat media dan yang lebih menarik lagi, bukan hanya sekedar gambar, bukan hanya sekedar video di kelas, tapi Ayu rasanya ingin menggunakan media yang anak yang membuat juga ikut membuat media tersebut, mereka juga paham menggunakan media tersebut, dan rasanya ingin sekali melibatkan orang tua yang ada di orang tua anak tersebut Kak, untuk terlibat langsung ketika proses pembelajaran seperti itu rencana Ayu ke depannya. Insya Allah akan tercapai. Ibu Ayu dari sananya sudah bagus sih. Kalau sudah sampai melibatkan orang tua, saya cukup mengapresiasi. Mudah-mudahan nanti bisa kita laksanakan. Nah selain dari sisi tindak lanjut menggunakan media tadi, jika tadi kita lihat kekurangan di kelas Bu Ayu tadi belum ada fisik kalau saya. Fisiknya tuh ada tapi masih Besar. Nah, jadi kira-kira rencananya bagaimana? minta ke pihak sekolah untuk memperbaiki agar bisa digunakan. Berarti ya, Bu Ayu ada rencana ya Ada untuk rencana menggunakan sambil menunggu itu akan membuat media-media yang di awal pembuatan media ya, melibatkan orang tua. anak sama-sama. Oke, lanjut kedua selanjutnya meminta pihak kerjasama dengan sekolah ya untuk memperbaiki prasarana di dalam kelas Bu Ayu. Baik Bu Ayu, untuk rencana ini kira-kira kapan dimulai? Cepatnya kira-kira dalam minggu, bulan atau tahun ini? Bisa bulan ini kita keluarga bisa kira-kira dilakukan dalam minggu ini ya. Kebetulan sekarang tapi tidak di mata pelajaran itu ya Kak ya, sudah mulai melibatkan orang tua. Ada iklan. Baik Bu Ayu, kita lanjutkan perbincangan kita. Jadi kegiatan kita dari observasi di kelas hari ini itu kalau di dalam pendidikan guru penggerak dinamakan coaching untuk supervisi akademik. Jadi harapannya kegiatan ini berbeda dengan supervisi pada masa sebelumnya. Nah, kalau dari Bu Ayu yang Ibu Ayu rasakan proses ini kira-kira bagaimana? Proses yang telah kita lakukan dari awal menurut saya itu sangat bermanfaat karena dapat menambah ilmu baru, seperti ketika belajar, ketika Ayu ada salah atau kurang pas, kalau Ayu bisa kasih tahu yang mana harus diperbaiki dan yang mana yang kurang, jadi Ayu juga bisa memperbaiki diri Ayu agar menjadi lebih baik lagi ketika mengajar. Tapi ini ya, saya kasih poin pentingnya. Selama proses kita, apakah kami memberikan suatu informasi atau perbaikan langsung, atau itu bersumber dari Bu Ayu sendiri? Itu sumber dari Ayu sendiri Ya. karena kan tidak memberi itu jadi dari diri Ayu sendiri. Ya, jadi bedanya di situ Bu Ayu. Kalau coaching ini kami sebagai supervisor atau coach itu tidak memberikan saran atau informasi seperti itu. Kami hanya menggali. Yang Ibu Ayu rasakan apakah seperti itu? Ya. Betul ya Bu Ayu. Ibu Ayu sendiri yang mengeluarkan potensi yang ada di dalam diri. Jadi kami hanya mendampingi, membantu untuk mengeluarkan potensi. Jadi terima kasih Bu Ayu. Perasaannya senang ya? Sangat senang dan sangat bermanfaat. Ya, terima kasih Bu Ayu. Semoga program-program yang sudah direncanakan bisa berjalan sesuai. Terima kasih Bu Ayu. Selamat pagi.